pagi pemirsa, Kilas Nusantara kembali menyapa Anda di Senin pagi 13 September dengan berita utama terkait penyelenggaraan PON ke-20 Papua yang akan disemarakan dengan penampilan produk UMKM dari masyarakat lokal yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di bumi cendrawasih. Semangat berkompetisi juga tak hanya diramaikan pada saat penyelenggaraan PON pada Oktober mendatang. Di tahun ini juga kembali digelar Olimpiade APBN yang akan melombakan cerdas cermat tingkat SMA dan sederajat dari wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali yang digelar oleh Kementerian Keuangan. Dan terakhir saya mau mengajak Anda untuk merelaksasi pikiran Anda sejenak dengan menikmati panorama hamparan alam yang indah dari puncak Sigantang Sira yang ada di Aceh Selatan. Tempat wisata yang dikenal baru tersebut juga kini mulai populer di kalangan masyarakat Aceh. Berikut ketiga informasinya. Perhelatan Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua semakin dekat. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Panitia Besar PON Papua, diantaranya dengan menggelar semarak PON ke-20 Klaster Kota Jayapura, yang menampilkan produk-produk kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaan pemerintah Kota Jayapura, yakni tas noken dan souvenir PON pada Sabtu malam 11 September di lapangan alun-alun PTC Entrop Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano mengatakan semarak PON ini merupakan wujud kesiapan salah satu klaster Kota Jayapura telah berada pada tingkatan yang terbaik. Diharapkan pelaku UMKM bisa memanfaatkan momen Pekan Olahraga Nasional ke-20 agar dapat menggerakkan roda perekonomian warga setempat. Tampilkan UMKM yang kita punya, yang kita bantu mereka, satu buat UMKM itu bantu kita kepada mereka. Mereka apakah apa hasil mereka itu. Maka ini dari ekonomi bagi mereka. Ya, kami memberikan apresiasi. Kami inginkan juga masyarakat kota sudah antusias untuk menonton langsung di venue-venue tempat-tempat pertandingan di wilayah Kota Jayapura. Ben-Hur mengapresiasi pemerintah pusat yang mengizinkan penyelenggaraan PON bisa ditonton oleh warga dengan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini pemerintah Kota Jayapura bersama aparat TNI Polri gencar melakukan vaksinasi COVID-19 dan hingga saat ini capaian vaksinasi sudah mencapai 54%. Berdasarkan data Sub-PB PON Kota Jayapura, sebanyak 16 venue akan mempertandingkan 16 cabang olahraga dan 22 disiplin cabur dan progres pembangunan venue PON di Kota Jayapura sudah mencapai 95%. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. 45 detik dan waktu berdiskusi akan dihitung setelah MC mempersilahkan untuk melakukan. Kementerian Keuangan kembali mengadakan Olimpiade APBN 2021. Pada gelaran tahun keempat ini tercatat 2072 tim yang akan berkompetisi dalam lomba cerdas cermat tingkat SMA sederajat. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata dalam opening seremoni Olimpiade APBN 2021 yang bertema Muda Membangun Bangsa pada Minggu 12 September menuturkan, lomba ini bertujuan untuk mendorong generasi muda berperan aktif pada kegiatan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi COVID-19. Ia mengatakan perlombaan babak pertama sudah dimulai secara online pada 29 Agustus lalu dan akan mencapai babak final secara nasional pada 21 Oktober mendatang. Pemenang akan mendapatkan hadiah kejutan yang akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Isa Rahmatarwata menambahkan, meski secara keseluruhan jumlah peserta lebih rendah daripada Olimpiade APBN tahun 2020 lalu, namun untuk kategori tim sekolah Indonesia di luar negeri, jumlah peserta mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian pendaftar tingkat SMA, SMK atau MA atau yang sederajat yang mencapai 2072 tim yang nantinya akan kami bagi menjadi 4 regional.
Isa memaparkan perlombaan akan dibagi menjadi 4 regional, yaitu Sumatera sebanyak 405 peserta, Jawa dan Bali 1.127 peserta, Kalimantan Nusa Tenggara 250 tim peserta, Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat sebanyak 290 peserta, dan 15 tim dari luar negeri, yaitu dari Jeddah, Riyadh, Mekah, dan Kinabalu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk tim B. Dipenuhi dengan pengunjung yang datang dari berbagai daerah, di antaranya wilayah Kota Sugu Salam dan Aceh Barat Daya, Puncak Sigantang Sira saat ini menjadi primadona bagi masyarakat untuk menikmati panorama. Lokasinya persis di pinggir Jalan Tapak Tuan Medan, tepatnya di Desa Gunung Kapo, Kecamatan Trumon Tengah yang berjarak 65 km dari Kota Tapak Tuan. Selintas tempat ini akan terlihat biasa saja. Sebaliknya, bila sudah berada di puncaknya maka siapapun akan takjub melihat keindahan alam. Pada stage 5 PSSPAT, puncak paling tinggi, kita dapat melihat dan menikmati keindahan panorama alam secara menyeluruh. Pada ketinggian 320 meter di atas permukaan laut, suasana menjadi lebih sejuk dengan disuguhkan pemandangan yang mewakili seluruh destinasi wisata yang ada di Aceh Selatan. Dari sisi barat kita dapat melihat hamparan Pantai Cemara yang panjang dan berlekuk-lekuk dengan polesan bibir pantainya dan samudra Indonesia yang terbentang luas dengan warna laut birunya. Bahkan kami kemarin menempuh jarak sekitar 1 jam perjalanan. Tapi karena ingin melihat keindahan Sigantang Sira di Aceh Selatan ini, kami kemari niat untuk berekreasi. Abrar Muda, selaku pemilik dan pengelola Sigantang Sira sudah lama memimpikan akan membuat destinasi puncak Sigantang Sira ini. Impiannya sangat sederhana, di mana ia sangat menginginkan adanya tempat wisata di tanah kelahirannya. Selain itu, ia juga berharap dengan adanya tempat wisata ini bisa menyerap tenaga kerja lokal. Tiap hari di sini, tiap hari beratus orang, terutama sekali jam 4 sampai jam 5. Sunset Hampir sunset. Hampir 100 orang, 200 orang, apalagi kalau hari Minggu dan hari Minggu Sabtu itu ramai. Wilayah kaki Gunung Kapur bagian barat ini disebut Pintu Angin. Pintu Angin memiliki panorama alam yang indah dan sejuk, dan sejak dulu menjadi tempat persinggahan. Dari Aceh Selatan Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa mau menyaksikan berita terbaru lainnya? Nah, untuk itu kami undang Anda kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti karena akan ada 3 berita terbaru lainnya yang akan tayang pada Kilas Nusantara siang. Atau Anda juga bisa mengunjungi portal antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia untuk berita terbaru lainnya. Jagalah selalu kesehatan Anda pemirsa. Sampai jumpa.